Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman rahimahumullah. Alhamdulillah, malam ini kita semua kembali dihadirkan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan sampai nanti Isya kita akan mengaji dan mengkaji tentang sirah nabawiyah. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan dengan mengaji sirah nabawiyah akan menambah rasa cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Malam ini semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan tema Fathu Makkah dengan subtema pengiriman beberapa satuan perang dan utusan di halaman 481 di dalam kitab atau buku Bapak Ibu. Setelah suasana tenang, maka beliau mengirim beberapa satuan perang dan utusan. Jadi gejolak pada saat Fathu Makkah ini sudah mulai damai, sudah mulai redup. Insya Allah besok juga pemilu damai juga ya. Terutama Surabaya dalam persaingannya. Bumbung gosong. Yang pertama adalah pengiriman Khalid bin Walid untuk mendatangi berhala Uzzah di Nakhla dan menghancurkannya. Khalid bin Walid sebagaimana kita maklum adalah orang yang paling akhir masuk Islam. Beliau ini memang ahli dalam strategi perang, termasuk ahli di dalam duel satu lawan satu. Pokoknya orang yang sudah duel dengan Khalid bin Walid dipastikan pasti kalah. Bahkan dia sendiri yang menjadi inisiator sampai akhirnya pada perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Waktu Fathu Makkah, Khalid ini masuk Islam. Ayahnya seorang tokoh musyrik sentral. Siapa yang tahu namanya ayahnya Khalid bin Walid? Namanya dia Walid itu. Khalid bin Walid. Namanya Walid itu bahasa Betawi. Sopo jenenge? Jelas Khalid bin Walid. Kalau Ali bin Abi Thalib, siapa nama ayahnya Ali ya? Abi Thalib bin Abi Thalib. Baru kalau ayahnya Walid ini siapa? Namanya Walid bin Mughirah. Siapa?
Ini dengkotnya musyrik, tapi anaknya akhirnya masuk Islam dan menjadi panglimanya Islam, bahkan dijuluki oleh Rasulullah sebagai pedangnya Allah, Saifullah. Itu julukan dari siapa? Khalid bin Walid. Kalau singanya Allah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Atau kita ini julukan yang pantas apa ini? Mungkin karena makannya banyak, mungkin dijuluki apa? Ada ngomong tikusnya Allah kan ya? Masuk Islam yang langsung mendapatkan tugas untuk mendatangi berhala Uzza di Nakhla, tepatnya 5 hari sebelum habisnya bulan Ramadan. Berhala ini orang-orang Quraisy dan semua Bani Kinanah, juga termasuk berhala mereka yang paling besar. Penjaga berhala ini adalah Bani Syaiban. Khalid pergi ke sana bersama 30 orang penunggang kuda hingga di sana dan merobohkan berhala-berhala itu. Jadi ada berhala yang menjadi favorit mereka, namanya Uzza. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Yahus, wa Ya'uq, dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis. Berhala itu kan bahasa Arabnya asnam atau awsan, artinya sesuatu yang disembah. Ini dulu pernah saya jelaskan bahwa sesuatu yang disembah atau sesuatu yang menurut keyakinannya akan membawa sebuah kekuatan, itu namanya berhala. Apapun itu. Nah, kebetulan dulu zaman Nabi itu berhalanya patung. Dan sama dengan sekarang, kalau sekarang ada benda atau sesuatu yang disembah, diagungkan dan diyakini membawa kekuatan, itu namanya berhala. Ada nggak yang seperti itu zaman sekarang? Ada. Apa coba barangnya? Contoh aki. Jangan sudah merasa kalau handphone itu berhala modern itu. Kantong handphone koyo rasane kate neraka. Handphone ketinggalan. Kantornya ada di TP sana, rumahnya di Gresik. Handphone ketinggalan itu balik ulang. Padahal kalau dompetnya ketinggalan ya kan sampai segitu-gitunya. Kenapa balik pulang? Takut dibuka istrinya gitu. Mungkin berhala pada waktu Ratu Bilqis apa? Matahari. Ya. Agama Sinto. Mungkin berhala pada waktu zaman-zaman lain juga berbeda, ada pohon, ada macam-macam. Yang diyakini semuanya itu menjadi kekuatan. Tapi jika benda itu hanya sebagai aksesoris, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kan punya batu, akik. Jadi akik ini berkaum tua ya, nggak sembarangan akik. Aku ada gawe akik, urusan apa gampang. Dia berhala akik itu sudah. Tapi kalau akik itu sekedar untuk perhiasan tangan, sebagaimana Rasulullah SAW juga memakai akik, namanya khatam. Karena Rasulullah memakai akik ini fungsinya untuk stempel. Jadi kalau ada surat tinggal klak. Makanya akik itu bahasa Arabnya khatam. Khatam itu artinya stempel. Tapi khatam itu punya makna lain.
apa? Penutup. Makanya akhir itu nutup begini. Maka Rasulullah disebut khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kadang-kadang berhalanya itu istri loh Pak. Istri itu berhala terus nyembah istrinya luar biasa, takutnya luar biasa, melebihi takutnya kepada Allah. Ada kiai Madura ceramah, di Madura banyak orang syirik, banyak musyrik dia. Kenapa Pak Yai? Karena banyaknya lebih takut kepada istrinya daripada kepada Allah. Saya jawab, kalau gitu hanya Madura, sebejanya banyak Surabaya yang lebih takut istri. Menikah dua itu disyariatkan, tidak berani, tidak takut sama istri. Tapi musyrik semua yang hadir ini, termasuk kiainya. Ya. Setelah Khalid kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau melihat sesuatu? Tidak, jawab Khalid. Kalau begitu engkau belum benar-benar merobohkannya, kembalilah ke sana. Lalu kembalilah ke sana lagi dan robohkanlah, sabda beliau. Aneh kan? Padahal Khalid ini merasa setelah menghancurkan semua berhala, tapi ketika kembali ke Mekah bertemu dengan Rasul, ditanya, apakah engkau melihat sesuatu? Tidak ya Rasul. Kalau itu kembali lagi dan robohkan. Maka dengan hati yang bergejolak, Khalid pergi lagi sambil membunuh sultannya. Di sana ada seorang wanita berkulit hitam yang keluar di hadapannya dalam keadaan telanjang dan menggeraikan rambutnya. Orang-orang berteriak karena ulah wanita itu. Kemudian Khalid melepaskan pedangnya ke tubuh wanita itu dan memotongnya menjadi dua bagian. Setelah itu Khalid kembali dan memberitahukannya apa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, dulu aku sempat putus asa kalau Uzza akan disembah selama-lamanya di negeri kalian ini. Karena Uzza ini memang patung yang paling dipuji dan dipuja. Dan salah satu khodamnya atau penjaga dari patung Uzza itu adalah seorang wanita telanjang. Tapi telah dibunuh oleh Khalid dibunuh Walid. Jadi biasanya kalau patung-patung seperti itu kan memang ada juru kunci, ada penunggunya, ya, ada penunggunya. Sebagaimana kuburan-kuburan mangkok-mangkok itu kan juga ada juru kuncinya. Dan sebagian juru kunci itu juga ada yang nakal, dia memanfaatkan tempat itu untuk bisnis. Dia pungut biaya dari setiap orang yang masuk, kemudian dia ambil keuntungannya. Itu sering terjadi. Bahkan ada kabar-kabar yang lagi viral sekarang di sosmed ini tentang makam-makam palsu yang dibikin supaya orang ziarah, kemudian ada bisnis di sana. Masuk itu ditarik untuk bayar para peziarah, kemudian uangnya diambil. Wallahu a'lam, sampai sakarung diambil pribadi. Itu dulu sudah ada seperti itu. Makanya Rasulullah bertanya, sudah dirobohkan semua? Sudah. Oh belum, kembali lagi. Ternyata satu yang belum, penjaganya dan juru kuncinya. Makanya dulu Bapak Ibu sekalian, ketika Fathu Makkah ini kan orang-orang musyrik
Islam atau kamu dibunuh? Masuk Islam atau dibunuh? Cerita-cerita sebelum ini kita sudah membahasnya. Ada beberapa orang yang masuk Islam, ada beberapa orang yang tidak mau masuk Islam tapi mendapat perlindungan atas jaminan dari sahabat yang masuk Islam. Tapi pada akhirnya orang-orang yang mendapat jaminan itu masuk Islam. Ini putusan yang pertama, Khalid bin Walid. Kemudian pada bulan itu Amr bin As yang diutus untuk menghancurkan Suwak, berhala milik Udail, dirubah sejauh 3 mil dari Mekah. Utusan yang kedua ini adalah Amr bin As, dan Amr bin As ini masuk Islamnya berbarengan dengan Khalid bin Walid. Jadi dulu itu ada 3 serangkai, ya, 3 serangkai. Yang pertama adalah Khalid bin Walid, yang kedua Amr bin As, yang ketiga Ikrimah bin Abi Jahal. 3-tiganya ini memang masuk Islam secara bersamaan setelah Fathu Mekah. Nah, orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah itu tidak bisa dijuluki sebagai as-sabiqun al-awwalun. Kan ada sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dijuluki siapa? As-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari golongan Muhajirin maupun Ansar, orang Mekah yang hijrah ke Madinah maupun orang Madinah yang menyambut orang-orang Muhajirin. Allah Ta'ala berfirman, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu